Bagaimana pendapat Ustadz tentang Islam Nusantara? Beri jawaban yang tegas, padat. Setelah itu kami tidak akan tanya lain orang lagi. Yang syar'i dan masuk akal. Saya katakan, Islam Nusantara lebih kafir dari orang kafir. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Islam Nusantara itu dalam rangka menjaga keaslian dan keutuhan ajaran Islam. Dalam rangka menjaga keaslian keutuhan sunnah Rasulullah SAW. Ajaran Islam, baik ajarannya, akidahnya, taklimnya, mafahimnya, konsepsinya, dan prakteknya yang masih lumayan lengkap ya di Indonesia ini. Di Malaysia karena banyak mengirimkan mahasiswanya ke Saudi, sudah banyak pejabat-pejabat agama di Malaysia yang kurang sreg dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidatan wa ta'liman wa thaqafatan wa taqalid wa tadbiqon. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik akidahnya, ajarannya, nilainya, tradisi budayanya, dan prakteknya menjaga Indonesia, menjaga Nusantara sejatinya dalam rangka menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya yang suka nyinyir dengan istilah Islam Nusantara, yang mereka yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kasihan beberapa teman yang sejatinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi rotok pekok didik. Itu katut-katut nyinyir. Lah, nyinyir terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu proyeknya Wahabi yang memang benci pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut ngeritik, ikut nyinyir, ikut nggak seneng dengan istilah Islam Nusantara? Ojo BUDO, nemen-nemen. Kenapa harus Islam Nusantara? Islam Nusantara itu salah satu komitmennya saya Marzuki, selama ilmu itu ada di Indonesia, mending saya ngaji ke pondok dan kiai Indonesia daripada kiai yang lain, kiai di luar Indonesia. Kecuali setelah mapan nggak masalah. Sebab kalau disarang saya bisa ahli nahwu dan balaghah, saya nggak perlu mencari nahwu balaghah di Saudi. Kalau di Sidogiri saya sudah mendapat fikih sampai Nihayatul Muhtad sampai yang lain-lain, saya nggak perlu mendapatkan itu, harus jauh-jauh di Mesir. Kalau di Lirboyo saya bisa dapat tafsir dan segala macamnya dan sudah lengkap, nggak perlu saya jauh-jauh ke luar negeri. Apa bedanya? Soal kealiman sama, kelebihannya kiai-kiai Indonesia satu, dia punya rasa, punya bahasa, dan ngerti budaya Indonesia. Bagaimana menyampaikan Islam Ahlus Sunnah Jamaah ke masyarakat Indonesia itu lebih mudah, lebih gampang mengerti rasa daripada ulama sesama Ahlus Sunnah tapi enggak Indonesia. Mungkin racian sama, tapi kalau yang meracik kiai Indonesia ibarat rujak, lomboknya pas, ibarat obat, dosisnya pas. Kalau yang meracik ulama luar Indonesia, ya raciannya sama, tapi mungkin kepedesan atau dan yang lain-lain. Terus kiai Indonesia itu masih menjaga sanad. Kalau panjenengan ngaji di pondok, itu sebelum ngaji kitab gede, ila hadratinil dawa, ila hadrati syekhi fulan tawawo, laki lahumul fatihah. Ngerti zaman ini?
itu menyebut sanad gurunya. Saya ngaji begini ke Mbah Yememun. Mbah Memun ngaji ke abahnya Yezuber. Juga ke Kiai Fakih Muhammad Fakih Mas Kumambang. Lalu beliau berdua ngaji ke Syekh Mahfud At-Turmusi. Ngaji dari mana? As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ngaji kemana? Syekh Abu Bakar Sato, terus disebut lahumul Fatihah. Komitmen ngaji kepada Kiai Indonesia itu komitmen menjaga kesinambungan sanad mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kiai-kiai sekarang itu. Dan sanad nggak boleh putus segede apapun. Lampu ini kalau kabelnya pedot nggak nyala. Sekecil apapun lampu ini hanya 2,5 watt, namanya Marzuki Manggendeng Gasek. Hanya 2,5 watt ilmunya. Tapi kabelnya nyambung, murup. Itu loh pentingnya sanad. Ini meskipun 1.000 watt, merkuri 10.000 watt, kalau kabelnya pedot yang nggak akan menyala. Islam Nusantara berkomitmen tanpa mengecilkan, meremehkan ulama asing, ulama luar negeri. Ayo kita utamakan dulu kiai-kiai yang ada di Indonesia. Mereka ahlu sunnah, mereka punya sanad, mereka alim, dan mereka ngerti situasi, mereka punya rasa keindonesiaan. Ini perlu disampaikan, ini enggak, mereka punya itu. Hadirin rahimakumullah, soal kealiman saya jamin enggak kalah. Banyak kiai-kiai Indonesia yang koleksi kitabnya 5 lemari, 10 lemari, pirang-pirang di kamar perpustakaannya. Itu kiai-kiai Indonesia tanpa bantuan kamus satupun bisa memahami, membaca puluhan lemari kitab itu. Artinya kiai-kiai Indonesia itu menguasai sarawatul lughatil arabiyah, perbendaharaan kosakata bahasa Arab itu sampai puluhan ribu lughah arabiyah, puluhan ribu mufrodan arabiyah. Tapi wong jenenge Kiai Jawa ya tetep Jawa. Nanti ketemu Gus Ali Sugeng Tindak. Orang-orang sekarang maca kitab sakmono gak iso muni, isone terjemahan, tapi soal penampilan gayane wos paling kalah. Soal gaya penampilan, alhamdulillah, sebagai khair, alhamdulillah. Ikhwan, akhwat, alhamdulillah, syukran, ya khair, alhamdulillah. Doi kitab muhadzab tenan yuramuni. Kiai-kiai kita Lirboyo, Ploso, Yaida, Yaiwar, Pulau Sumerep Dewi. Maca kitab gede-gede sak pirang-pirang, termasuk filsafat macam-macam. Kok yo iso tanpa bantuan kamus? Itu loh, kiai-kiai itu alim-alim. Saking kita nggak tahu, kita itu nggak pede dengan diri kita. Lalu kalau sudah alumni asing, wah, gitu tenan karo Ki Hamzawi kalah pol. Diadepne karo almarhum Yetohah kalah pol. Lalu terus terang kembali ke yang poin pertama, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang lebih utuh, yang lumayan utuh lah, itu di Indonesia. Kita Asy'ariyah, kita Maturidiyah, kita Madhab 4 dan yang lain-lain. Brunei Ahlus Sunnah Jamaah tapi kecil. Malaysia Ahlus Sunnah Jamaah lumayan, tapi sudah mulai banyak yang terpapar radikal. Bahkan teroris itu banyak yang diimpor dari Malaysia dan yang lain-lain. Indonesia benar-benar negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya pesantren se-Indonesia milik NU yang sudah terdaftar itu sekitar 22.000. Estimasi saya ditambah yang belum terdaftar adalah 25.000 pesantren NU itu.
TPQ kita, Madin kita se-Indonesia, bagaimana mesti ini? Karena hampir setiap kampung ada TPQ. Indonesia yang Ahlus Sunnah Jamaah punya sekitar 25.000 pesantren, punya puluhan ribu madrasah diniyah, TPQ dan yang lain-lain, punya sekian ribu majelis taklim, punya usak pirang-pirang, dan hanya di Indonesia bisa melaksanakan ajaran Ahlussunnah Jamaah aman-man. Komitmen menjaga Indonesia, komitmen menjaga Nusantara, sejatinya nawaitu kita komitmen menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Dan karena yang menjaga keaslian Quran Sunnah, keutuhan Quran Sunnah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita berkomitmen menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, sejatinya kita menjaga keutuhan dan keaslian ajaran Quran dan Sunnah. Menjaga Nusantara, menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga keaslian dan keutuhan Al-Quran dan Sunnah. Tidak menjaga Nusantara, tidak menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menjaga keutuhan keaslian Al-Quran maupun Sunnah. Saya sebut daftar mungkin sampai 10. Cepet-cepetan, ada sekian ayat atau hadis dan itu sahih yang oleh orang di kalangan di luar NU sudah nggak diamalkan, bisa juga diingkari atau ditahrif atau diselewengkan pemahamannya. 1. Bukhari 3451 diterangkan Nabi basmalah pakai suara keras. NU Ahlussunnah Jamaah yang basmalah pakai suara keras. Bukhari nomor 1001 Nabi kunut subuh. NU Ahlussunnah Jamaah yang komitmen kunut subuh. Bukhari 2563 sodakuan untuk mayit dibenarkan Nabi. Mayatnya dapat pahala dan NU yang berkomitmen menjaga itu. Di luar NU banyak yang mengingkari dan itu hadis Bukhari. Kabiro walhamdulillahi kasiro, NU yang mengamalkan dan mengajarkannya itu Sahih Muslim 630. Di luar NU sudah nggak diajarkan lagi. Wiritan banter baca jamaah itu Bukhari, kitabnya Fathul Bari juz 2 halaman 324. Wiritan dibaca keras, di NU diajarkan dan diamalkan, di luar NU tidak. Selamatan sampai 7 hari itu kitab Adibat Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 490. Riwayat Imam Tawus sahih, di luar NU tidak dilaksanakan, bahkan diingkari. Ziarah kubur mendoakan mayit sambil membawa dedaunan yang masih segar, itu riwayat Bukhari nomor 216. Di luar NU sudah diingkari, bahkan dianggap syirik. Tawassul Bukhari 1009 dan 1010 di luar NU sudah diingkari. Selamatan di rumah duka setelah mayitnya dikubur itu diamalkan Siti Aisyah atas petunjuk Kanjeng Nabi. Bukhari 5417. Di luar NU sudah diingkari. Terbangan Bukhari 4001 ketika ada mbak-mbak di Madinah terbangan, Nabi senang mendengarkannya. Berarti Nabi setuju, senang. Orang di luar NU mengingkari terbangan. Salaman sungkem ba'da jamaah Bukhari 4377. Orang di luar NU sudah mengingkari itu. Sholat sunat boleh berjamaah. Di Ma'arif NU pagi sholat duha berjamaah.
di thariqah NU salat hajat berjamaah itu diingkari, dinyinyiri oleh orang di luar NU. Padahal itu Sahih Muslim 1533 dan yang lain-lain. Menjaga NU, menjaga Ahlussunnah Jamaah sejatinya menjaga keutuhan sunnah. Dan NKRI Nusantara tempat untuk menjaga, mengamalkan itu semua. Nggak peduli dengan NKRI, membubarkan NKRI, membubarkan Ahlussunnah wal Jamaah, membubarkan Ahlussunnah wal Jamaah, hilangnya sekian persen ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita nggak rela, satupun hadis hilang, kita nggak rela. Satupun ayat hilang, kita nggak rela. Mereka jarang mengamalkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu jarang diamalkan oleh orang-orang di luar NU. Saya rodok protes kepada mereka. Bangsa Yaman memeluk Islam dan tetap menjadi Yaman, akhirnya menjadi Islam dengan ciri khas Yaman, Islam Yaman. Itu loh mereka nggak nyinyir. Bangsa Mesir masuk Islam, lalu mengamalkan Islam dengan ciri khas ala Mesir, kita nyebut Islam Mesir. Bangsa Turki masuk Islam, ada ciri khas Islam Turki, kita sebut dengan istilah Islam Turki. Mereka nggak nyinyir ketika kita menyebut Islam Indonesia, Islam Nusantara. Kok mereka nyinyir? Andai mereka nggak seneng Nusantara, nggak seneng Indonesia, terus irunge bangir rotok maklum, wis irunge pesek, berarti enggak Arab blas. Mangane kira-kira ya terong, mangane kira-kira ya tempe, ya pecel satunggalane. Ngono waduh, ya khair alhamdulillah subhanallah khair ikhwan. Intinya kalau saya, moga-moga jenengan sama, saya Islam, tapi saya nggak mau kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Ya tetap Islam, ya tetap Indonesia, ya tetap Indonesia, ya tetap Islam. Kayak almarhum Mbah Hasyim Muzadi, kita ini WNI yang Muslim, bukan Muslim yang kebetulan ada di Indonesia. Lahir ceprot, durung maca syahadat, sudah berstatus WNI. Nanti lesan mulai bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah 4 tahun kemudian ketika masuk TK Musliman. Artinya nggak ada salahnya ya Hasyim Muzadi menyebut kita ini WNI yang Muslim. WNI dulu baru membaca asyhadu alla ilaha illallah. Saya kira begitu. Hadirin rahimakumullah. Saya tetap Indonesia, Kiai Indonesia lebih alim. Saya tetap Indonesia, Kiai Indonesia lebih ngerti situasi. Saya tetap Indonesia, Kiai Indonesia ngerti perasaan orang Indonesia. Saya tetap Indonesia, Kiai Indonesia punya sanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Indonesia terbukti dijajah Belanda 300 tahun lebih, tetap Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Filipina dulu Muslim, Filipina dulu Islam, dijajah Spanyol, habis Islamnya, tinggal beberapa. Malaysia dulu ke Indonesia sekitar 90%, dijajah Inggris, bahasa Melayunya hampir hilang, mereka lebih bangga dengan bahasa Inggris, dan Muslimnya kisaran 70%. Singapura dulu mayoritas Islam, dijajah Inggris, Islamnya sekitar tinggal 20-an%. Indonesia itu loh 300 tahun lebih
gara-gara ada wali-wali dilanjut NU, meskipun dijajah 300 tahun lebih, tetap usum berkatan, tetap usum genduren, tetap usum tahlilan, tetap usum marhabanan, tetap ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jangan percayakan ahlus sunnah wal jamaah ke bangsa lain. Bangsa Indonesia lah yang sudah terbukti gigih menjaga ahlus sunnah wal jamaah meskipun di bawah penjajah 350 tahun. Hadirin, kata kunci dari itu semua, Islam ahlus sunnah wal jamaah, wataniyah, basyariyah, itulah NU. Islam tapi enggak ahlus sunnah wal jamaah bukan NU. Ahlus sunnah wal jamaah tapi enggak nasionalisme bukan NU. Nasionalisme tanpa syariat sekuler. Insaniyah, basyariyah, humanity tanpa syariat itu namanya liberal. Islam tok kaku tanpa menjaga nilai-nilai bangsa dan kemanusiaan itu namanya radikal. Nah, NU menjaga harmoni, ya Islamiyah, ya wataniyah, ya basyariyah. Islamiyah tanpa wataniyah bukan NU, wataniyah tanpa Islamiyah bukan NU, Islamiyah tanpa wataniyah tanpa basyariyah bukan NU. NU tiga-tiganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.